Indonesia menuju kehancuran dan para elit justru memperkaya diri. Korupsi makin gila, ratusan triliun hilang. PT Timah 300 triliun lenyap. Minyak mentah Pertamina 193,7 triliun raib. Jiwasraya 16,8 triliun hilang. BTS 4G Kominfo proyek digital malah dikorupsi. Dr. Tifa klaim para elit sadar negara bisa runtuh. Makanya mereka buru-buru memperkaya diri, investasi ke luar negeri, beli properti di negara lain, pindahkan aset ke bank asing dan kripto. Prabowo dulu pernah peringatkan soal kebocoran anggaran dan prediksi Indonesia bubar 2030. Solusinya perkuat KPK dan hukum mati koruptor. Transparansi anggaran negara, rakyat harus kritis dan berani bersuara. Menurut kalian Indonesia masih bisa diselamatkan atau sudah di titik bahaya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji Yuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita yaitu Yuk Ngaji Yuk. Jangan lupa subscribe, share, and comment supaya pemirsa dan sahabat sekalian bisa memperoleh video-video update dari kami. Kali ini saya akan membahas dan membacakan berita dari detik.com dengan judul Korupsi dalam Pandangan Islam, Perbuatan Buruk yang Merugikan Orang Lain. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi dari harta, waktu maupun wewenang yang bukan menjadi haknya. Dalam ajaran Islam, korupsi jelas dilarang dan termasuk dalam salah satu perbuatan merugikan. Menurut Nurjana, dalam bukunya yang berjudul Ekstradisi Pelaku Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional, ajaran Islam menjelaskan bahwa korupsi adalah perilaku jahiliyah yang harus disudahi. Islam mengajarkan bahwa penindasan, kesewenang-wenangan, dan penyelewengan adalah sikap hidup yang dapat menyakiti manusia lain. Sikap tidak bertanggung jawab seperti ini tidak disukai dalam Islam, karena hampir semua ajaran Islam difokuskan untuk menghapus sikap yang merugikan orang lain. Tujuannya yaitu agar umat manusia dapat hidup dengan baik, bermartabat, dan berbahagia. Hukum Islam menyebut tindakan korupsi dengan istilah jarimah atau jinayah. Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang hukum Islam, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Pembahasan mengenai tindakan-tindakan yang dipandang sebagai korupsi dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran. Terdapat ayat yang menyebutkan bahwa dilarang makan harta sesama dengan jalan yang batil, dan larangan tentang menyuap hakim demi menguasai harta yang bukan haknya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ada beberapa istilah dalam Al-Quran dan hadis yang memperlihatkan kesesuaian antara arti dengan unsur korupsi. Istilah tersebut memiliki arti khusus, yaitu gulul, al-sud, al-sarikah, riswah, dan gazab. Yang pertama adalah gulul. Gulul adalah pengkhianatan atas amanah yang seharusnya dijaga. Awalnya, gulul merupakan istilah yang digunakan bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bari Bisarf Sahih al-Bukhari mendefinisikannya dengan al-khianah fi al-maghnam, pengkhianatan pada harta rampasan perang. Hukuman atas kejahatan ini disebut dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 161, yang artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Yang kedua yaitu riswah. Riswah adalah tindakan memberikan harta untuk membatalkan hak milik orang lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Dalam kata lain, riswah adalah upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Dalam hadis disebutkan,
Dari Sauban diriwayatkan bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku, penerima dan perantara riswah, yaitu orang yang menjadi penghubung di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, al-sud. Al-sud artinya makan yang haram. Mengutip laman resmi Muhammadiyah, al-sud sendiri berarti memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatannya itu. Hal ini sesuai dengan soal Maidah ayat 42. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberikan mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang adil. Kemudian yang keempat adalah gasab. Gasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu benda atau barang dengan cara zolim secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syara ialah menguasai hak orang lain secara aniaya. Yang kelima adalah al-sarikah, artinya adalah pencurian. Dalam hal ini korupsi juga bisa dikategorikan dalam perbuatan pencurian. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang pencuri yang melakukan pencurian. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sisaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya seorang koruptor itu bertobat? Mari dengarkan penjelasan berikut ini. Ngoplos pertama karo Pertalite pirang tahun? 2018 sampai 2023. 5 tahun aja. Lah saya selalu beli Pertamax terus aja. Oleh Pertalite tak tagih di akhirat iku. Tak tagih dhuwitku ndek kono nyangkut akeh dhuwitku. Wong sak Indonesia. Itu nanti apa di akhirat nanti itu? Itu gara-gara apa? Gak sabar, gak eling mati. Tobat nang Allah, gak iso. Balekno dhuwite wong. Dia harus mengembalikan uangnya orang sa Indonesia. Duitmu piro ndek kono nyangkut? Hitung coba. Bisa ratusan juta uang kita diambil dia itu. Tak tagih di akhirat. Kalau di dunia mau dikembalikan ya monggo. Lekak di akhirat tak tagih, siap-siapa bangkrut kon. Makanya korupsi ku medeni loh. Antum kalau mendolimi satu orang, antum urusan dengan satu orang. Tapi kalau korupsi uangnya rakyat, antum mendolimi wong sak Indonesia kabeh. Bayang nongo di akhirat wong sak Indonesia jumlahe piro Indonesia? 200 juta, 300 juta, ngantri kabeh engko ngambil kebaikan-kebaikan kita. Iku bangkrut model opo engko iku?